Hari ke-8, tepatnya pada Senin 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, dari Al-Jazjasah, Rasulullah sudah memasuki wilayah Madinah melalui Wadil Aqiq, Thariqud Dobyi, dan Al-Usbah. Di Al-Usbah terdapat sebuah sumur bernama Bi'rul Hujaim yang diyakini airnya pernah diminum Rasulullah. Setiba di sebuah tempat, umat Islam menyambut Rasulullah dengan sukacita. Laki perempuan sampai naik ke atap rumah, sementara anak-anak bahagia menyapa Rasulullah. Tempat penyambutan Rasulullah ini disebut sebagai Thaniyatul Wada. Sahabat Muhajirin yang sebelumnya sudah sampai di Madinah dipenuhi tangis haru karena diliputi kekhawatiran akan terjadi apa-apa pada Rasulullah. Mengingat gangguan musyrikin kepada Rasulullah demikian keras dan brutal. Rasulullah kemudian bertemu sahabat Ansor di sebuah tempat yang kini bernama Al-Mustazil. Konon, nama Al-Mustazil dikaitkan dengan penaungan Nabi Muhammad oleh Abu Bakar saat penduduk Madinah terlihat bingung, yang mana Rasulullah di antara keduanya. Di Al-Mustazil juga terdapat sumber mata air jernih yang diyakini airnya pernah diminum Rasulullah bernama Bi'rul Adzaq. Di sekitar Bi'rul Adzaq juga terdapat beberapa situs yang disebut tempat duduk Rasulullah dan Abu Bakar yang dikelilingi oleh sahabat Ansor. Sampai saat ini, air pada sumur tersebut masih mengalir dengan deras serta jernih. Letaknya dekat dengan Masjid Quba, arah barat daya sekitar 150 meter. Perjalanan hijrah akhirnya terhenti di daerah Quba setelah unta Nabi menderum. Di Quba, Rasulullah menginap di rumah Kulthum bin Al-Hadam dan mengajari sahabat di rumah Sa'ad bin Khaythama. Di Quba, Rasulullah juga membangun masjid pertama setelah hijrah yang dikenal dengan nama Masjid Quba. Masjid yang didirikan atas ketakwaan sesuai firman Allah pada surat At-Taubah ayat 108. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Terkait dengan Masjid Quba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat 2 rakaat di Masjid Quba berbanding pahala 1 kali umroh. Beliau bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umrotin." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian ke Masjid Quba lalu sholat 2 rakaat di sana, maka ia mendapat pahala seperti pahala umroh. Rupanya, Quba bukan menjadi pilihan tempat tinggal Rasulullah. Setelah 4 malam di kawasan Quba, pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, menjelang zuhur, Rasulullah melanjutkan perjalanan yang diikuti oleh sejumlah besar para sahabat. Di tengah perjalanan, masuk waktu zuhur dan Rasulullah melaksanakan sholat Jumat di perumahan Bani Salim bin Auf. Tempat sholat Jumat pertama di Madinah ini kemudian dibangun sebuah masjid bernama Masjid Al-Jum'ah. Setelah sholat Jumat, Rasulullah masih melanjutkan perjalanan, mengikuti kemana untanya berjalan. Penduduk yang dilewati Rasulullah menyambutnya dengan gembira. Memegang kendali unta Rasulullah meminta agar mau menempati rumah dan kampung mereka. Rasulullah menyisiri perkampungan Madinah. Hingga tiba di sebuah tempat, unta Rasulullah berhenti, menderum dan berlutut. Saat itu Rasulullah tidak turun, tetap berada di atas untanya. Unta Rasulullah kemudian bangkit kembali, berputar-putar di sekitaran tempat itu, hingga kemudian kembali lagi ke tempat ia menderum. Dan kini ia tidak hanya berlutut, tetapi sampai menempelkan dadanya ke tanah. Saat itu Rasulullah yakin
bahwa itulah tanah yang disukai oleh Al-Qaswa, unta Nabi yang kemudian Rasulullah bertempat tinggal dan membangun Masjid Nabawi di tempat itu. Keputusan itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah. Rasulullah berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansori selama 1 bulan, dan ada juga yang mengatakan sampai 7 bulan. Sebelum Nabi hijrah, Madinah awalnya bernama Yathrib. Setelah Rasulullah datang dari Mekkah dalam hijrahnya, Yathrib berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, sebuah kota yang dipenuhi dengan cahaya. Awalnya, Yathrib menjadi kota yang menakutkan, menjadi kota yang sangat dihindari untuk dijadikan tempat tinggal. Itu lantaran Yathrib sering dilanda wabah penyakit demam panas. Namun, setelah kedatangan Rasulullah, Madinah menjadi tempat paling aman dari wabah, menjadi tempat terdamai di muka bumi berkat doa Rasulullah yang memohon agar wabah di Madinah dipindah ke Muhai'ah atau Juhfah. Allahumma habib ilainal madinata kama habbabta ilaina makkata au asyadda wa barik lana fi muddiha wa so'iha wangkul waba'aha ila Muhai'ah. Ya Allah, cintakan pada kami Madinah sebagaimana Engkau cintakan kepada kami Makkah, atau lebih cinta lagi. Berkahkanlah kami pada takaran Mud dan Sok Madinah, serta pindahkanlah wabahnya ke Muhai'ah. Kota ini kemudian menjadi pusat peradaban baru bernafaskan Islam, yang penuh dengan keberkahan dan kemajuan. Madinah menjadi pusat dan sumber cahaya kebaikan yang memancar ke seluruh dunia. Dari Madinah, Islam menyebar ke seluruh dunia setelah sekian lama ditolak oleh kebanyakan penduduk Makkah. Bahkan 8 tahun kemudian, Makkah bisa ditaklukkan setelah terjadi serangkaian peperangan. Selain menjadi tempat hijrah, Madinah juga menjadi tempat makam Rasulullah dan menjadi salah satu dari 2 tanah suci umat Islam di dunia setelah Mekkah Al-Mukarramah. Selama 10 tahun lebih, Rasulullah hidup di Madinah, membimbing para sahabat, berjuang menyiarkan Islam ke seluruh penjuru hingga wafat pada pertengahan tahun 11 Hijriah. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang menyertai Rasulullah saat hijrah, diangkat menjadi khalifah. Dilanjutkan oleh Umar bin Al-Khattab yang menetapkan hijrah Nabi sebagai awal perhitungan kalender Hijriah, setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya.